Halo guys, hari ini aku kedatangan tamu yang punya cerita menarik banget nih buat kalian. Mungkin boleh kenalan dulu Mbak? Oke, terima kasih atas undangannya. Perkenalkan, nama saya Bekti. Jadi saya alumni Fulbright Master 2021 sampai 2023. Oke Mbak Bekti, mungkin boleh diceritain dong tentang program Fulbright itu sendiri. Oke, jadi program Fulbright itu adalah program scholarship yang khusus untuk ke Amerika Serikat. Jadi kita ada berbagai macam program, ada yang degree itu yang untuk S2 sama S3, di mana nanti itu awardee-nya itu nanti sekolah di US, pulang sekolah nanti dapat degree gitu, dapat S2 atau S3 gitu. Dan juga ada program non degree. Jadi non degree ini seperti ada student exchange untuk S1, kemudian ada professional development juga, kemudian juga ada visiting scholar untuk postdoktoral gitu. Jadi ada berbagai macam program. Oke, banyak banget ya Mbak ternyata programnya. Terus mungkin kalau dari program beasiswa lain nih, apa sih yang membedakan Fulbright itu? Oke, jadi untuk bedanya Fulbright itu hanya ke Amerika Serikat. Mungkin kalau beasiswa lain bisa ke negara lain ya selain Amerika Serikat, tapi untuk Fulbright itu hanya di Amerika Serikat. Dan juga untuk Fulbright itu sendiri kita biayanya itu dari Department of State, jadi dibiayai dari pemerintah Amerika Serikat. Itu sih. Kalau untuk yang lainnya saya rasa sama, seperti nanti dibiayain tuition fee-nya, kemudian ada living allowance-nya juga, tiket ke sini dan ke sana, pulang pergi gitu. Jadi mungkin itu aja sih untuk bedanya. Berarti udah full tercover ya Mbak, termasuk untuk biaya keberangkatan dan biaya pulangnya ke sini nanti. Betul sekali. Mbaknya dulu juga awardee ya? Di mana Mbak? Di University of Arizona, untuk majornya Teaching English as a Second Language atau TESOL. Oh, keren banget. Terus mungkin boleh diceritain Mbak, gimana sih dulu proses waktu apply beasiswa ini? Oke, untuk apply-nya memang lumayan lama, itu sekitar 1,5 tahun. Jadi kita mulai apply itu bulan Februari tanggal 15 itu deadline-nya, dimana kita harus submit personal statement, kemudian study objective, itu adalah 2 esai yang harus kita submit. Kemudian kita juga ada reference letter dari dosen atau mungkin dari bos di tempat kerja, supervisor gitu. Kemudian juga harus mencantumkan TOEFL atau mungkin IELTS certificate bahasa Inggris. Kemudian setelah itu juga ada CV, kemudian bukti publikasi kalau misalnya ada, kemudian semuanya disubmit. Sekarang sih bisa disubmit via online. Kalau pada waktu zamanku dulu masih harus disubmit via pos. Itu sekitar Februari tanggal 15 kalau nggak salah waktu itu. Kemudian setelah itu ada stage lagi yaitu wawancara. Kemudian setelah selesai wawancara dinyatakan lulus, maka nanti akan ada tes TOEFL IBT lagi sama tes GRE atau Graduate Record Examination gitu untuk persiapan daftar di kampus di US. Setelah itu kita akan didaftarkan di 4 kampus di Amerika Serikat, gratis, free gitu ya. Habis itu nanti kalau sekitar bulan Januari sampai bulan Maret itu nanti akan ada penerimaan dari kampus. Jadi apakah kita diterima atau tidak. Nanti kalau kita diterima kita akan ke proses selanjutnya, yaitu nanti ada medical check up, kemudian kita juga ada visa, kemudian kita juga ada pre-departure orientation. Habis setelah itu bulan Juli kalau nggak Agustus kita diberangkatkan ke Amerika Serikat gitu. Cukup panjang ya Mbak untuk prosesnya. Dan mungkin juga kurang lebih sama dengan beasiswa yang lain ya. Oke. Terus aku mau nanya, kalau tujuan dari Fulbright itu sendiri apa ya Mbak? Tujuannya itu kita untuk cultural exchange. Jadi kita sebenarnya tidak hanya warga negara Indonesia yang diberangkatkan ke Amerika sih, tapi nanti ada warga negara Amerika juga yang diberangkatkan ke berbagai negara termasuk Indonesia. Jadi di situ kita lebih menekankan leadership, cultural exchange. Jadi kita juga saling mengenal, nggak cuma dari Fulbright dari Indonesia juga, tapi Fulbright dari negara lain gitu sih. Jadi ada program-program yang untuk kumpul sesama awardee Fulbright gitu ya? Betul sekali. Jadi kita ada association-nya nanti. Setelah kita lulus nanti kita akan dimasukkan ke dalam association tersebut. Jadi di association tersebut kita bisa kayak networking bareng, kemudian riset bareng, dan juga terkadang itu tiap tahun kita juga bisa apply funding, tapi itu hanya khusus untuk Fulbright aja. Maksudnya yang bisa apply itu hanya alumni Fulbright aja gitu. Jadi kita bisa kerjasama sama Fulbright dari negara lain untuk riset atau mungkin untuk membuat organisasi tertentu gitulah, semacam kampanye juga bisa.
Oh gitu. Kalau selain association itu ada lagi nggak Mbak program-program yang didapetin sama Urdi Fulbright? Untuk yang lain mungkin kita kayak tiap chapter. Jadi tiap chapter itu maksudnya tiap negara bagian tuh mereka juga punya Fulbright sendiri. Jadi misalnya di saya di Arizona, kita juga ada Fulbright Arizona gitu. Jadi di sana kita biasanya akan meet up 1 bulan sekali gitu untuk sekedar sharing, untuk sekedar misalnya ada orang yang di Arizona tersebut Fulbright juga yang mengadakan riset, kemudian dia butuh kayak presentasi atau diseminasi karya, itu bisa juga di situ. Jadi selain ada yang gede, juga ada yang regional gitu. Iya. Berarti juga nambah saudara ya Mbak di sana. Oke, mungkin terakhir nih, ada nggak sih tips and trick buat teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk daftar program Fulbright ini? Untuk tips and triknya, mungkin untuk saya pribadi sendiri itu adalah kuatkan untuk mau kemana sih kita sebenarnya gitu. Jadi misalnya mau apply S2. Nah, apply S2 itu sebenarnya apa sih yang dicari di S2? Karena terkadang itu kita terstuck untuk tidak tahu mau apply apa gitu. Dan itu sangat tidak membantu sekali. Jadi gimana kita bisa tahu diri kita itu biasanya saya sendiri itu tekankan untuk bekerjalah dahulu setelah S1, nanti setelah ada pengalaman nanti bisa pengalamannya ditulis itu ke dalam study objective atau personal statement untuk kemudian bisa dipresentasikan nanti waktu diundang wawancara. Jadi untuk tips triknya itu sih, untuk kerja dulu, habis itu ketahui apa yang ingin kamu lakukan, tulis dengan baik, kemudian kirimkan ke Fulbright. Oke, keren banget ya tips and trick dari Mbak Bekti tadi. Terima kasih ya Mbak atas waktunya hari ini dan juga insight-insight menarik yang udah di-share ke teman-teman semuanya. Ya, sama-sama. Mungkin bisa dadah dulu ke teman-teman. Dadah.